Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah, Bapak Ibu yang hadir hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar. Masya Allah, nih semangat semua nih. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, wah. Boleh dong absen nih, sepertinya jauh-jauh nih dari Jawa nih ya, Bu In hadir, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Tak lupa selamat bersalam. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bersalam untuk sampaikan juga kepada Sehat selalu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Pada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Amin. dimuliakan Allah, Amin. pada malam hari ini kita akan belajar suatu hal yang luar biasa, penting. Tapi apakah betul-betul penting? Maka kita coba. Waalaikumsalam. Oke, kita close dulu ya suaranya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan belajar satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa interaktif juga sama seperti biasanya. Di mana pada malam hari ini saya sharing, karena insya Allah setiap pekan saya berikan sharing gratis. Ya, Bapak Ibu kalau mau lihat apa saja yang sudah saya berikan setiap pekannya, boleh cek di member area. Nah, pada malam hari ini saya sharing gratisnya tentang resolusi hidup. Nah, saya malah bilang ya banyak kita membuat resolusi, apa itu resolusi? Penting nggak? Atau percuma? Tapi kalau kebanyakan survei ternyata percuma, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke, baik, langsung saja ke materi karena materinya cukup padat dan bagus-bagus, penting ini untuk Bapak Ibu dapatkan. Maka saya akan next dulu ke materi, masuk ke materi berikut. Oke. Tadi video pertama itu selalu saya putarkan kalau seandainya pesertanya masih belum banyak ya, tapi ini langsung banyak maka sebentar aja. Tapi setidaknya meyakinkan kalau hasil yang sudah dibuktikan sama mereka, mereka bisa. Kenapa kita tidak? Nah, saya selalu memuatkan kepada diri kita. Nah, apalagi di sini kalau yang Muslim punya Allah yang maha besar, punya kekuasaan yang tiada batasnya. Kalau tadi orang Barat tadi dengan ilmunya The Secret, itu alam semesta ada ketertarikan membuat apapun yang mereka inginkan tercapai, terwujud. Impiannya, dreamnya, goalsnya, targetnya itu bisa terpenuhi. Hanya dengan apa? Memulai tadi mindsetnya. Nah, makanya ini adalah proses pertama kita belajar kemarin pada minggu pertama itu tentang mindset. Ya, yang gratisnya saya berikan ada, boleh cek the power of spiritual, the power of mindset. Nah, untuk yang berbayarnya saya tambahkan spiritual mindset. Kenapa? Karena agar aman dan terjaga dalam kehidupan kita, pastikan spiritualnya untuk mindsetnya benar. Nah, kemudian ya dalam film tadi juga video tadi menunjukkan ketertarikan, artinya mulai dari mindset kita, pikiran, kemudian tindakan kita. Nah, akhirnya apa? Kembali kepada kita. Nah, kalau kita kaji dalam Islam, sebenarnya juga ada hadis kursi yang menyatakan dan dikatakan bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Maka sesuailah. Ketika kita berpikir negatif, maka hasilnya negatif, positif, hasilnya positif. Nah, sekarang kita sudah masuk ke part ketiga ini sebenarnya. Ya, ke yang part kedua, saya ada berikan yang gratis juga, yaitu tentang hijrah kafah. Ya, hijrah, banyak orang hijrah, aku taubat, aku nggak mau lagi berhutang riba, nggak lagi mau pinjaman kredit, ya. Tapi dia masih membayar bunganya dengan cicilannya. Terus dia masih juga ada asuransinya, dia masih juga ada yang lain-lainnya tetap ada ribanya. Artinya nggak kafah, nggak secara total menyeluruh. Maka jangan heran kalau kehidupannya masih ada masalah. Nah itu makanya hijrah kafah. Tapi kalau yang khususnya saya berikan dalam trainingnya, core of the core. Nah inti dari intinya kita menjalani hidup itu harus kita pahami. Kemarin sudah saya kasih kalau yang gratisnya itu ada 3K saya kenalkan, yang mana itu kewajiban, yang mana itu kebutuhan, dan mana keinginan. Nah ini sudah saya bagikan kemarin. Nah kemudian yang berbayarnya itu di dalam lebih dalam lagi tentang core of the core itu apa yang harus kita lakukan. B-nya jadi apa, do-nya apa, dan bagaimana hasil akhirnya.
Nah, ini selamat bagi yang sudah mengikutinya. Maka program How to Have a Great Future ini insya Allah bisa merubah kehidupan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita masuk adalah yang insya Allah masuk ke part 3 nanti pada Senin nanti. Nah, sebelum masuk kepada hari Senin nanti, saya kasih buka lagi bocoran atau ilmu yang memang dasarnya. Karena ya bukannya nggak mau membagikannya, waktunya nggak cukup gitu. Nah, makanya saya bagi ada yang sesinya gratis. Nah, ini dasarnya. Nanti ada sesi khusus itu berbayar. Kalaupun berbayar saya tidak mahal-mahal Bapak Ibu. Itu training. Kalau training itu rata-rata biasanya ya sampai 1 jutaan gitu ya. Kalaupun tidak 750.000 biasanya kalau Bapak Ibu pernah ikuti. Nah, ini saya hanya berikan karena online ya sangat-sangat menjangkau. Ya, itu normalnya 125.000 hanya promo 45.000. Jadi sangat membantu. Nah, jadi ini bagian dari rangkaian itu Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu dapat gambaran. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oh, udah muncul di layar. Insya Allah poin-poin ini. Nah, ini penting. Banyak orang belum semua tahu nih, apa itu dua lingkaran manusia ya. Kalau potensi diri mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah. Tapi yang dua lingkaran manusia ini apa? Membuat smart goal-nya bagaimana? Nah, nilai identitas diri ini yang mana? Dan terakhir kompas batin ini. Banyak orang yang juga, apa sih kompas batin? Nah, nanti kita terakhir kita akan bahas itu ya. Oke, baik. Ajakan kebersamaan untuk kebaikan kita bersama 100% agar bisa komitmen. Kita bismillah. Yuk sama-sama kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selalu positif. Nah, kalau bisa berzikir, alhamdulillah. Positif ini betul-betul apapun, oh ini seperti ini positif. Jadi hilangkan ada pemikiran negatif. Kemudian pikiran terbuka, gelas kosong, ini sudah paham sama-sama, ini selalu disampaikan oleh para trainer ya. Maksudnya apa? Agar pemikiran kita pada malam hari ini betul-betul full untuk belajar. Jangan ada lagi pemikiran yang lain-lain agar nanti tidak bercabang ya, malah yang nggak nyangkut, nggak dapat gitu. Dan terlibat aktif antusias, kalau ditanya boleh menjawab, boleh di chat ya. Kalau di open mic nanti pas diminta silahkan. Tapi karena kalau tidak boleh di chat aja. Kenapa? Supaya tidak terganggu dalam suasana. Nanti chatnya juga masuk ke saya langsung. Jadi tidak ke umum. Jadi privasi kok aman. Kemudian selalu bahagia sampai akhir. Oke, baik, langsung saja. Tak kenal maka ta'aruf. Di sini ada orang-orang baru yang saya kenal. Salam kenal, saya Rahmat Junaidi. Saya berasal dari Kota Pekanbaru. Saat ini tinggal di Jalan Bunga Rinte, Kota Medan, di Medan Tuntungan. Nah, ini boleh dicek nanti sosial media saya. Silakan di-follow, di-subscribe. Ya, saya mencoba masuk. Alhamdulillah sudah ada beberapa. Dan Bapak Ibu, ini misi dan visi hidup saya. Bapak Ibu yang sudah punya, alhamdulillah bagus. Bagi yang belum, sama-sama insya Allah kita bisa membuatnya nanti di keempat atau pertemuan training yang keempat. Bukan yang keempat, yang ketiga. Insya Allah Senin depan itu kita sudah masuk membahas misi dan visi. Nah, kemudian tentang profil trainer dan mentor saya boleh dicek satu persatu. Inilah aktivitas saya saat ini. Ya, aktivitas saya saat ini Bapak Ibu, saya punya usaha di Cuci-Cuci Laundry Express, kemudian saya praktisi digital marketing, ada sertifikatnya juga BNSP. Kemudian saya juga punya usaha tour travel, saya juga pelaksana umroh konsultan, kemudian banyak kegiatan saya seperti yang disampaikan di sini. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin kalau yang sudah kenal, wah ini udah tahu lah, makanya saya percepat aja. Bagi yang belum, ya boleh cek nanti di website saya spiritivator.com. Yang di sini ya, rahmatspiritivator.com. Oke, baik. Sama seperti biasa, saya selalu bertanya, apa alasan teman-teman Bapak Ibu hadir di sini? Yuk, boleh bantu chat. Dan ini akan kita bantu jadi doa ya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu chat interaktif. Apa alasan Bapak Ibu hadir di sini? Yuk, silakan. Ada? Silakan di chat apa alasan hadir pada malam hari ini ikut sharing entrepreneur atau ikut sharing webinar malam hari ini. Oke, ingin mengetahui bagaimana resolusi hidup. Oke, ada lagi yang lain. Apa alasan hadir di sini? Silakan di chat. Bisa Pak Ibu chat ya? Bisa kan ya? Oke, bisa ya. Yang lain bisa ya. Oke, ditunggu silakan. Apalagi alasannya? Wah, ini langsung quote nih ya, mantap. Tidak ada yang kebetulan melainkan petunjuk Allah. Wah, makanya ikut di sini, Masya Allah. Ini
Alhamdulillah ya, eh, orang-orang yang luar biasa yang paham pasti semua itu terjadi atas kehendak Allah. Nih kalau teman-teman di sini ada nggak ya yang alumni PPA? Saya kebetulan mentornya salah satu mentor PPA. Ya itu miracle-nya itu kalau udah dapat ya kita jadi employee-nya atau kita menjalankan betul-betul hanya fokus pada Allah, insya Allah memang kita sadari setiap langkah kita itu atas kehendak Allah, petunjuk dari Allah. Oke, nah ini sambil saya doakan ya Bapak Ibu eh, yang apa yang menyampaikan chatnya, Bapak Ibu boleh aminkan. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di sini. Ada yang ingin belajar, ingin tahu tentang resolusi hidup, dan ada yang meyakini ya Allah bahwa semua ini atas kehendak-Mu, petunjuk dari Engkau ya Allah. Dan ada yang ingin merancang masa depan yang lebih baik ya Allah. Bukan ya Allah, semoga terwujud. Ada yang menjadikan ini sebagai ibadahnya ya Allah, mudahkan ya Allah. Dan ada yang ingin agar bisa berpikiran positif. Semoga bisa selalu berpikiran positif ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu silahkan chat. Nah ini Bapak Ibu aminkan ya. Apalagi yang mengetikkan semoga langsung Allah ijabah. Di sini tetap sama kita buka dengan tadi lapas Allah. 70.000 mereka insya Allah tetap intinya ya. Dan yang panjang saya bacakan ya Bapak Ibu boleh aminkan ya. Semoga ikut pada malam hari ini ya Allah. Ada sahabat kami di sini ingin memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru ya Allah. Ingin menimba ilmu yang insya Allah saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi mereka, bagi yang ya Allah dan bagi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu. Kehadiran kita di sini di muka bumi ini saya sudah pernah berapa kali itu The Miracle of Life itu memberikan insya Allah nanti kalau setelah habis bulan Januari ini saya kembali eh, itu materi khusus dari salah satu PPA ya akan saya bagikan kembali ya gratis ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya Bapak Ibu. Inilah yang saya sampaikan tadi bahwa kita yang sudah hadir di sini ada beberapa orang sudah ikut program training dalam 1 bulan. Masya Allah ya ini kita trainingnya selama bulan Desember Bapak Ibu. Training ini bukan hanya sekedar training tapi ada latihannya setiap hari. Sampai hari ini sudah mengerjakan latihan Bapak Ibu yang ikut training. Latihan hari ini itu luar biasa kalau dilakukan. Insya Allah dampaknya, efeknya itu akan kembali kepada Bapak Ibu 700 kali lipat. Wah, udah tahu lah ya. Nah ini latihan, kita latihan ya. Nah itu ada 4. Pertama spiritual mindset, 2 core of the core. Insya Allah berikutnya dream dan goals, dan take action. Oke kita lihat aja apa saja yang diberikan. Nah, ini yang sudah selesai kemarin. Berikutnya. Terakhir. Oke, inilah yang program yang kita jalankan selama bulan Desember. Jadi ini tentang mindset pikiran positif. Allah harapan dia bermental aja bermental. Ketika ini hari ini kita menjalankan ini ada 7 orang yang kita nah ini terakhir. Masih ada 2 kali lagi Bapak Ibu kalau mau ikut. Oke, siap. Kita lanjut ya. Siap untuk belajar Bapak Ibu? Ayo katakan siap, siap, siap. Oke, siap ya. Bismillah, kita mulai. Bapak Ibu Ya, paham Ustaz. nggak? Masya Allah, wah ini pakai suara. Masya Allah, Bapak Ibu tahu nggak alur hidup kita? Kita siap-siap nih mau melangkah nih. Alur hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu sama dengan 3 huruf aja gitu ya. Wah, 3 huruf. Ada yang tahu? Yang sering ikut training udah tahu nih 3 huruf itu apa? Oke, langsung saja. Alur hidup kita, sebentar saya kasih satu yang untuk menjadi tos. Alur hidup kita itu hanya 3 huruf atau 3 abjad. Apa itu? Ini dia. B, C, D. Nah, bisa ya. B, bagaimana kita pertama kali terlahir ke muka bumi ini, dilahirkan oleh orang tua kita, born. B. Kemudian di ujungnya ada D.
ya pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya atau mati, ya akan dikubur. Nah ini kalau kemarin saya sudah bagikan dalam materi pertama itu ada namanya Uqdatul Kubro, ada 3 simpul besar. Nah semoga Bapak Ibu sudah paham ya. 3 simpul besar ini kalau Bapak Ibu sudah pahami, insya Allah akan tenang hidupnya. Insya Allah kalau belum nanti saya berikan gratis di bulan Januari ya. Ada materi PPA khusus. Nah, sekarang tinggal kita nih di tengah-tengah ini. Kita berada saat ini di C. Pilihan ada pada kita, yaitu choice. Mohon maaf, ini salah belum diupdate. Itu bukan lahir, tapi pilihan. Pilihan ada sama kita. Nah, pilihan hidup kita mau apa? Nah, ini kita rubah, ini pilihan. Mohon maaf, salah. Oke, kita ulangi. Yang C itu adalah pilihan. Nah, kita sekarang berada di sini nih. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini yang hadir teman-teman adalah orang-orang luar biasa, orang-orang pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Karena sudah memilih untuk hadir. Itulah choice. Maka Bapak Ibu, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di awal tadi ada juga nih hadir di sini untuk merancang. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Merancang masa depan lebih baik. Nah, ini di part 1 atau training yang pertama, kedua, ketiga, insya Allah masih berlanjut ya. Apa itu nih? Kita merancang hidup kita, jangan hanya sukses, tapi juga berkah. Nah, sama seperti kita ingin mengambil buah yang kita lihat di depan mata kita, layar ini, waduh enak banget merahnya ya, manis gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengambil buah ini, kita ada usaha. Kalau kita mau, ya, kalau sekarang mungkin tinggal beli, nggak seperti itu ya. Ini kita bicaranya memulai dari awal. Kalau ingin buahnya apel, maka tanamlah bibit apel. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan kita ini kita mau hidupnya bagaimana nih? Mau hidup sukses? Bisa. Tapi apakah sukses sudah berkah? Belum tentu. Karena saya sudah ngalami sendiri ya. Dalam Hijrah Kafah dan How to Get a Better Life, saya sudah ceritakan bahwa saya juga pernah terkena belenggu jeratan utang riba sampai totalnya 1 miliaran. Nah, jadi kembali ke kita. Waktu itu makanya saya akhirnya membuat MHSB, merancang hidup sukses, tidak cukup hanya sukses, tapi berkahnya harus ada. Dengan cara apa? Hijrah secara kafah, hijrah secara total. Nah, bagaimana itu lanjutannya? Pilihannya ada pada Bapak Ibu tadi ya. Mau kemana? Bapak Ibu mau menjadi orang yang sukses, perjelas posisinya. Atau orang yang gagal, tentulah tidak ingin, tapi Bapak Ibu harus perjelas dengan cara apa. Nah, kemarin pada training kedua, sudah dapat ilmunya, ada do, ada 3S maksimalkan, 3T konsistenkan. Ya, Bapak Ibu, wah ini penasaran, ingin tahu apa itu. Bapak Ibu kalau mau nanti boleh japri saya kasih itu khusus. Bapak Ibu kalau mau ya tetap ada biaya tentunya karena itu ada effort usaha yang dilakukan. Nah kita pilih nih mau jadi orang sukses atau jadi pemenang atau ahli surga atau malah sebaliknya gagal jadi pecundang atau ahli neraka. Tentulah kita ingin melangkah terus ke atas. Nah sekarang kita ingin menjadi sukses, jadi pemenang, ahli surga. Tapi siapkah kita membuatnya itu terjadi? Nah, kita langsung masuk kepada tujuan atau judul kita. Setiap orang rata-rata di awal tahun atau di akhir tahun mereka sibuk mempersiapkan apa? Target baru, resolusi, goals-goalsnya apa nih? Ntar lagi kan tahun baru nih. Ya, rata-rata itu banyak kan orang memang entah kenapa di tahun baru itu jadi musiman gitu ya. Nah, akhirnya membuat catatan-catatan, wah ini goal saya. Saya mau ini, saya mau ini. Nah, mengapa sih harus tiap tahun baru ditandai dengan resolusi tahun baru gitu? Ini yang pertanyaan penting. Sebenarnya kalau tahun baru ini, kalau kita cari tahu Bapak Ibu ya, ini saya cari tahu ya. Ini adalah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman namanya ini saya nggak tahu sih dulu di kebudayaan Babilonia kuno ya Pak. Itu namanya zaman Hammurabi. Nah, di mana katanya itu ya sudah diberlakukan sudah mulai karena ada waktu itu mereka merayakan apa ya sesuatu acara. Nah, mereka lakukan itu setiap akhir tahun karena sepanjang tahun itu kan mereka sudah banyak beraktivitas. Nah, mereka ingin membuat sesuatu bagaimana untuk tahun ke depannya itu lebih baik.
Nah, jadi mereka buatlah itu. Sehingga kebiasaan itu terus terjadi. Jadi kebiasaan yang ya sebenarnya tidak harus kita ikuti kalau memang kita nggak ikut-ikutan ya. Tapi kalau kita mau untuk khusus, ya silahkan. Nah, sekarang kita harus paham, jangan ikut-ikutan aja. Ikut resolusi buat ini, buat itu. Sebenarnya paham nggak apa sih resolusi itu? Nah, ayo kita dari dasar kita coba pelajari ya. Nah, apa sih resolusi itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, ada yang tahu silahkan di chat. Resolusi, target. Oke. Ya, langsung aja lah ya. Resolusi itu adalah rencana atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, hanya memang kebanyakan orang kebiasaan tadi yang sudah dicontohkan dari zaman dulu itu, resolusi yang dilakukan setiap tahun baru gitu. Nah, kalau saya nggak mau mengikuti ikut-ikutan seperti itu. Saya coba pelajari apa itu resolusi tersebut. Dan resolusi ini kenapa nggak jadi resolusi hidup kita gitu? Kenapa harus tahun baru? Ya. Nah, memang umumnya banyak orang membuat resolusi itu sebagai rencana atau target yang mau dicapai di awal tahun untuk tahun ke depannya gitu. Makanya disebutlah resolusi tahun baru. Nah, makanya sibuk nih orang-orang pada menulis nih sekarang resolusi tahun 2024 kamu apa gitu. Udah buat belum resolusi tahun depan gitu kan? Udah pada mulai itu, betul nggak? Nah, kalau ditanya pun Bapak Ibu nih saya tanya nih, apa sih resolusi Bapak Ibu tahun depan? Ada nggak? Apa resolusi yang Bapak Ibu mau? Orang beragam itu pasti kalau ditanya. Ada yang jawabnya mungkin kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu ditanya nih, apa resolusi ibu-ibu tahun depan? Ayo, apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Ini berdasarkan survei. Apa itu? Saya tahun depan akan turunkan berat badan. Ini ibu-ibu ya. Oh, tapi ini enggak, mohon maaf nih kalau ada. Ini betul. Ini kalau dari beberapa yang saya dapatkan itu, ini contoh aja, contoh. Terus solusi ibu-ibu mau apa? Turunkan berat badan. Kalau bapak-bapak ada solusinya apa? Mau berhenti merokok tahun depan. Wah, tapi yang terjadi apa? Berhenti nggak merokoknya tahun depan? Ya enggak. Tahun depan saya akan berhenti merokok. Tahun depannya lagi kalau enggak, tahun depannya lagi. Wah, ini nggak jadi. Makanya percuma gitu ya buat resolusi. Nah, kalau anak ditanya, wah ini Masya Allah, selamat ya Bapak Ibu ada yang menjawab dari Surabaya nih. Ingin berangkat haji, Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ya, makanya kalau yang ada chat, insya Allah saya bacakan ya. Nah, kalau anak nih ditanya, apa resolusi tahun depan, nak? Saya akan rajin belajar, saya akan bangun lebih pagi. Wah, mantap. Atau ada anak-anak ditanya, apa resolusinya? Ya, saya tahun depan, resolusi saya akan mengurangi waktu main game. Ada seperti itu? Ada aja ya, anak-anak ya. Nah, kemudian kalau profesional nih, yang kerja dan lain-lainnya, resolusinya, saya akan baca buku minimal satu buku dalam seminggu, sebulan. Wah, mantap nih. Ya, profesional yang kerja yang usaha macam-macam itu boleh aja. Saya yang pebisnis, saya resolusi saya mau buka cabang baru. Saya mau punya, wah ini mantap nih. Saya bangun kos-kosan, persiapan pensiun. Wah, semoga terwujud ya. Kita doakan ya. Apalagi ada lagi resolusinya macam-macam. Nah, cuman itulah kenapa mesti resolusi tahun baru gitu. Dan akhirnya apa? Tahun baru lewat, selama setahun tuh nggak bergerak apa yang dilakukan. Bergerak tapi tidak sampai. Akhirnya resolusi tahun depan sama lagi. Ya, jadi ini terjadi. Nah, ini ada juga ya Allah ini mau umroh keluarga dan minimal setiap pekan tadabbur Al-Quran. Masya Allah, ya Allah mudahkan. Semoga ya Bapak Ibu yang mau umroh, termasuk saya, insya Allah saya juga berniat. Semoga ya Allah bisa umroh secepatnya. Ya kalau bisa memang secepatnya. Kalau Desember nggak mungkin, tahun depan juga Januari, Februari, pokoknya target sama ya, sama Bu ya. Ada juga yang ingin bangun rumah tapis, semoga dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita sibuk membuat resolusi tahun baru. Apakah tercapai rata-rata? Ada saja masalah. Yuk kita cek, apa sih masalah umum yang terjadi pada resolusi tersebut? Nah, setelah saya coba pelajari, saya coba diskusi, ya, dari apa yang banyak dibuat oleh masyarakat dalam resolusi tahun baru itu, ternyata masalah umum yang sering terjadi itu ini. Pertama, mindset yang keliru. Mindsetnya ini
pokoknya aku setiap tahun buat resolusi baru. Awal tahun aku sudah punya resolusi. Dan karena dia buat resolusi, aku buat resolusi, dia punya resolusi, saya juga punya. Itu mindset yang keliru. Jangan biasakan kita ikut-ikutan pada sesuatu yang kita belum paham betul apa itu. Jadi itu mindset yang keliru. Akhirnya apa? Karena ikut-ikutan tidak tercapai. Akhirnya bingung sendiri kalau waduh iya ya, ternyata kemarin aku buat ini nggak jalan ya. Nah kenapa? Nah nanti kita bahas khusus ya. Kemudian ada juga karena nggak jelas ya, nggak jelas. Nah, tapi yang kedua itu potensinya. Bapak Ibu kenal nggak potensi diri sendiri? Nah contoh ya, kita ingin membangun bisnis yang punya puluhan cabang tahun depan. Nah, sementara kita sendiri tidak pernah belajar, tidak punya potensi yang di dunia bisnis. Potensi yang maksudnya Bapak Ibu apa ya? Potensi tahu lah ya, minat bakat yang khusus nanti kalau mau ada kita bahas khusus ya. Enggak? Kalau enggak ada bagaimana dia bisa memudahkan apa yang menjadi resolusi Bapak Ibu gitu. Nah, di part 1 yang kemarin tentang mindset itu sudah saya pertegas, jangan asal membuat pikiran kita keluar, tapi kita nggak benar, itu akan mempengaruhi pada kehidupan kita. Nah kemarin di yang harus kita lakukan, saya sudah sampaikan juga, kita mau menjadi apa nih? Kita harus betul-betul kenali, apakah memang ini betul jalannya atau tidak. B-nya apa, do-nya apa itu harus jelas. Nah insya Allah yang ketiga nanti, kita harus mengenali potensi diri juga. Kenapa? Karena betul-betul kita tahu bahwa tujuan hidup kita ini jelas gitu. Ya, potensi diri kita ada. Saya ini ternyata senang kalau jumpa orang. Nah, kalau senang jumpa orang, saya langsung bisa cair dan dari sana muncul nih ide-ide. Nah, saya bisa menjual dengan mudah. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan apa nih kalau gitu? Saya mau membangun bisnis yang bisa mengajak orang untuk ikut. Nah, itu kan mudah mudah bersosialisasi, berarti yang enak tuh enak. Contohnya apa? Aku mau buka travel umroh. Wah, itu bagus tuh. Buka travel umroh. Kalau orang yang sudah mudah bersosialisasi. Karena dia ngomong dengan lancar, nanti orang ikut. Akhirnya ikut di travel umroh dia. Atau ada juga orang nggak bisa ngomong di depan umum, tapi dia senang di belakang layar, di balik komputer, monitor laptopnya. Nah, dia bisa saja, nah ini berarti potensi saya kuatnya nih menggunakan digital marketing misalnya. Wah, dia bisa buat resolusinya terkait itu berhubungan. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian nanti ada juga orang kenapa bermasalah karena tidak adanya goal atau tujuan yang jelas. Nah, ini yang kita bahas ya pada hari ini juga dan insya Allah training ketiga part 3 yang Bapak Ibu akan ikuti nanti di hari Senin itu tentang dream goals. Nah, itu akan kita bahas khusus. Nah, sebelumnya tentang tujuan jelas ini tadi ya di awal sudah saya katakan 3 simpul besar itu harus pahami. Nah, kalau sudah paham, maka goal kita ke depannya akan lebih enak, lebih gampang membuatnya. Jadi gini, kalau kita membuat resolusi ini betul-betul ada keyakinan pengetahuan kita juga. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan, itulah penting ya. Karena ada orang kalau aku nggak buat resolusi, waduh, nggak enak nih. Apalagi ada yang mau diraih, nah, akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya apa? Semangat di awal biasanya Bapak Ibu kalau seperti itu. Hanya semangat di awal. Karena masih baru-baru awal tahun baru, auranya masih aura tahun baru, jadi semangat, betul-betul semangat. Dibuatlah, dan akhirnya dilakukan. Tapi begitu mulai pertengahan, itu udah mulai berkurang, akhirnya ditinggalkan. Nah, ini yang bahaya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, ketiga, karena tidak ada goal dan tujuan jelas, yang keempat dan kelima, nah ini yang penting juga. Karena kurang dukungan ilmu dan iman. Nah, ini kenapa penting? Ini selalu saya sampaikan agar kita betul-betul mau terus belajar, menambah ilmu kita. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini saya appreciate nih, ya antusias belajarnya, hadir tepat waktu, tadi sudah banyak langsung hadir, makanya saya salut, saya langsung mulai jadinya videonya nggak bisa banyak lama-lama. Karena itu durasi videonya lebih kurang belasan menit sebenarnya. Tadi 5 menit langsung kita mulai ya. Nah, kalau kita mau belajar terus,
dukungan ilmu yang kuat pada malam hari ini contohnya, Bapak Ibu kan dapat nih, insya Allah akan terbantu. Nah, kalau Bapak Ibu mau, saya katakan kemarin saya belajar sama guru saya, Pak Tung, Pak TDW, Tung Desemuaringin itu, investasi leher ke atas itu, jangan banyak mikir. Kita investasi leher ke bawah itu nggak mikir. Masuk, belanja, keluar semua, habis berapa ratusan ribu sehari bisa. Tapi ketika leher ke atas, sekali sebulan untuk 100.000 aja berat. Ini yang terkadang heran kita. Kenapa? Padahal ini penting sekali. Makanya di The Power of Mindset itu dikatakan di sini otak kita ada akal yang bisa menampung semua informasi ke bawah sadar kita. Kenapa nggak kita maksimalkan dengan belajar investasi dengan bayar berapapun harusnya nggak ada masalah. Jarang-jarang gitu ya misalnya. Kalau yang jarang. Nah, kedua, yang terakhir selain ilmu, iman tadi. Nah, kalau iman kita kurang, maka resolusi apapun, sebagus apapun, yaitu nggak maksimal jadinya. Kenapa? Keimanan kita, keyakinan kita untuk apa yang kita buat sendiri nggak ada. Bagaimana mau tercapai? Apalagi keyakinan kita tidak adanya bantuan Allah, bagaimana mau dia dengan mudah terwujud. Bapak Ibu yang luar biasa, sudah ikut ya kemarin pertemuan Sharing for Entrepreneur yang sebelum materi pertama itu saya berikan juga gratis. Bapak Ibu, kalau lebih kuat boleh cek nanti di Spiritual Mindset. Saya katakan menguasai kekuatan pikiran, mindset yang pertama tadi, itu sama dengan rahasia kekayaan. Kok bisa? Ini bukan saya asal menyampaikan, tapi kalau kita melihat fakta yang terjadi dalam video tadi, kenapa orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Yang Maha Kuasa saja bisa terwujud dengan menguasai pikirannya. Kekuatan pikiran yang dimaksimalkan, kekayaan berlimpah dia dapat. Mobil mewah dia bisa raih. Rumah yang indah dia bisa dapatkan. Dengan mindsetnya tadi, kekuatan pikiran. Kalau mereka menyebut law of attraction, hukum tarik-menarik. Nah, itu rahasia kekayaan. Ya, benar. Nah, saya mengapa menyampaikan ini? Sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut di pertemuan kedua, Core of the Core, saya sudah sampaikan juga sebenarnya yang membantu kita, ya, itu dalam kehidupan ini akan mendapat apapun yang kita inginkan, itu bukan karena peran serta kita saja yang berpikir, tapi ada peran serta Allah. Nah, kalau di mereka tadi alam semesta akan mengembalikan kepada kita apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Nah, kalau kita ya khusus yang Muslim, sini mungkin ada yang non Muslim, ya kalau bagi yang beragama Islam ada Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Kenapa tidak berpikir apa yang kita pikirkan, ucapkan itu akan diterima oleh Allah dan Allah akan mengembalikannya kepada kita menjadi doa. Nah, ini boleh Bapak Ibu kalau mau dapatkan rekaman spiritual mindset dan yang core of the core nanti japri saya aja ya. Saya kasih harga khusus. Ya, paket boleh paket. Nah, tadi yang kedua apa? Kenapa resolusi ini percuma kalau tidak betul-betul karena tidak tahu potensi diri. Yuk kita mengenali potensi diri. Nah, mengenali potensi diri ini juga saya ambil dari kitab Al-Qur'an ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 21 dikatakan di sana, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Nah, pada diri kita nih ada sesuatu yang Allah berikan yang tidak ada pada makhluk lainnya. Nah, kenapa tidak kita maksimalkan? Manusia, ya kita, ini adalah makhluk yang unik dengan beragam potensi yang melingkupi kehidupan kita bisa kita dapatkan. Setiap orang memiliki potensi tertentu, Bapak Ibu. Yang jika kita kembangkan, insya Allah itu akan menjadi ciri khas kita, ya trademark kita atau branding kita bangun bisa. Bahkan itu menjadi nilai tambah, value added bagi diri kita terhadap sekitar kita, terhadap orang lain. Kalau di perusahaan itu bisa menjadi nilai jual kita akan dipromosikan dengan mudah. Dalam berbisnis itu akan menjadi nilai jual kita, orang akan cepat percaya sama kita, trust, akhirnya produk kita cepat terjual. Nah, nilai tambah yang saya sampaikan di sini itu nilai tambah bebas Bapak Ibu, bisa banyak. Kita bisa lihat dari prestasi-prestasi kita yang di sekolah kita pernah dapatkan atau di lingkungan pernah kita dapatkan. Kesuksesan dalam hal-hal tertentu pasti ada kita miliki selama kita menjalani kehidupan sampai saat ini. Dan yakinlah
pada saatnya nanti Bapak Ibu kalau sudah dapatkan nilai tambah Bapak Ibu, nah ini kita bahas khusus setelah ini ya, potensi-potensi itu maka akan membuat Bapak Ibu mudah untuk meraih apa yang diinginkan. Oke, jadi kita kalau mau boleh kita coba cek diri kita masing-masing. Kita tanya pada diri kita, apa sih potensi diri saya? Ada yang bingung nggak sih potensi dirinya apa? Apa sih harta terpendam dalam diri saya yang bisa saya jadikan nilai tambah? Karena bisa jadi dalam diri kita terdapat potensi untuk menjadi seseorang yang hebat. Hanya kita tidak maksimalkan atau tidak kita seriuskan. Contoh Bapak Ibu ada yang senang melukis, menggambar-gambar. Nah, dia lagi kosong waktunya dia gambar-gambar. Nah, bisa saja kalau diseriuskan ternyata bisa menjadi pelukis yang handal, pelukis yang hebat. Atau ada yang suka menulis lagi dari kosong atau lagi apa dia nulis. Nah, Bapak Ibu kalau seriuskan potensi Bapak Ibu bisa jadi sebenarnya penulis yang hebat gitu ya, penulis. Ya, seriuskan gitu. Atau yang senang dia dapat satu produk aja, ini kok bisa dengan mudah dapat menghasilkan uang, berarti itu Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa dari sisi selling, ya bisa jadi pengusaha sukses. Itu Bapak Ibu bisa temukan. Atau suka ngoprek-ngoprek ya, bisa jadi potensinya bahkan jadi seorang ilmuwan. Nah, tinggal bagaimana nih kita menggali potensi kita. Insya Allah Bapak Ibu ini di training nggak ada sih memang, tapi sedikit dibantu untuk mencari identitas diri nanti itu perlu. Nah jadi kalau saya tambahkan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 179, nah ini Bapak Ibu boleh baca sama-sama dalam hati boleh ya. Nah dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, saya kasih tahu ya sedikit, banyak lah ini, banyak di sini sudah jelas nih, bahwa potensi kita ini, cara termudah mengetahuinya dari tadi, Allah telah berikan Bapak Ibu hati, ya. Pertama akal sudah tahu kita ya, dari akal ini kita memiliki hati, mata untuk melihat, oh aku bisa mengerjakan ini. Dengan telinga kita bisa mendengar, wah ini yang orang katakan kalau Pak Rahmat ini kalau dia memang senang ya ngajarin orang berbagi, wah bisa jadi passionnya atau potensinya di sana ternyata. Atau kita tahu dari hal-hal yang lain yang mana dari seluruh tubuh kita ini. Nah, kita gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Sebenarnya inilah yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya Allah telah kasih bantuan untuk mengetahui potensi kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sedikit saya kasih tambahan bahwa potensi hidup ini manusia itu ada yang luar biasa. Tadi akal kita sudah pelajari di spirit mindset ya, spiritual mindset dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada potensi kehidupan. Nah, berarti selain potensi manusia itu ada juga potensi dalam kehidupan manusia itu Bapak Ibu yang perlu diketahui, saya kasih ini ya. Karena ini penting juga bagi yang sudah tahu, yang sudah ngaji mungkin tahu nih ya. Oke, apa itu? Nah, ini dia. Potensi kehidupan atau potensi hidup manusia itu ada dua. Pertama, hajat udhiyah, yang kedua namanya gorizoh. Nah, kalau akal itu udah pasti itu Bapak Ibu udah tahu lah ya. Nah, sekarang akal ini sumber potensi untuk menghasilkannya. Sekarang potensi kehidupan ini untuk membantu kita nih. Karena ternyata itu membantu Bapak Ibu potensi kehidupan yang telah diberikan Allah pada kita. Nah, ini mungkin singkat aja ya. Hajat udhiyah ini adalah kebutuhan dasar hidup untuk hidup. Karena kebutuhan dasar untuk hidup kita ini ada bagaimana agar bisa untuk pemuasan kehidupan kita. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini biasa dibagi dalam tiga. Ada namanya doa itu bergantung pada kondisi. Kemudian ada aso itu sesuatu, dan amal atau perbuatan. Kondisi ini yang pertama tadi bagaimana doa itu kebutuhan. Nah, hajatul udhiyah kita yang menjadi kondisi kita yang dibutuhkan dalam hidup kita, potensi kehidupan kita, yaitu seperti kondisi saat kita butuh istirahat, tidur. Nah, itu terkait dengan kondisi. Ada juga sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu hajat dua kita yang dibutuhkan itu apa contohnya? Makan, minum, udara, dan lain-lainnya. Nah, jadi ada tiga, dan yang terakhir itu perbuatan. Perbuatan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu seperti bernapas, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain seperti ya bergerak, makan, kemudian
ada juga untuk buang air. Nah, itu termasuk itu hajat udhiyah ya. Jadi Bapak Ibu bisa pahami ya, ini potensi kehidupan kita yang mana itu akan berhubungan dengan yang kedua, gorizo. Gorizo itu naluri. Naluri ini atau gorizo ini adalah salah satu potensi yang memberikan pengaruh besar pada diri manusia. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti belajar lebih jauh, nanti ada bukunya ya khusus. Nah, ini Bapak Ibu akan, atau kalau mau ngaji, bagus nih ya, dapat ilmunya nanti. Naluri yang membangun kita sangat memberikan pengaruh pada kita. Pengaruh besar malahan. Kenapa? Karena mampu mendorong kita sebagai manusia untuk memiliki keinginan tertentu. Nah, ada sesuatu tadi, keinginan terhadap sesuatu. Ada terhadap perbuatan, dan lainnya. Nah, atau sebaliknya, kita nggak ada keinginan sesuatu sedikit pun terhadap hal tersebut. Nah, kalau naluri ini berbeda sama tadi hajat udhiyah, kita langsung nampak ya, kalau ini tidak terindra, tapi bisa dirasakan. Nah, ini dibagi tiga biasanya. Naluri ini Bapak Ibu, yang pertama gorizo ini ada dibagi tiga, gorizo al-bako. Nah, jadi bako kita atau disebut juga dengan istilahnya ego atau keakuan atau eksistensi diri ya sebagai manusia itu ada. Jadi ada orang kalau dia Bapak Ibu lihat dia menonjolkan dirinya atau keakuannya dia tinggi, egonya besar, maka berarti dia punya naluri bako yang tinggi. Nah, orang yang punya naluri bako yang besar, yang tinggi, itu bisa dimanfaatkan potensi untuk apa? Nah, contoh apa? Pemimpin butuh nggak itu? Butuh, karena dia akan memimpin. Harus begini, begini, begini. Nah, tapi harus yang benar, kan gitu. Nah, yang kedua, gorizo yang kedua, an-nau, itu keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, ini bagaimana kita dalam kehidupan itu ada punya rasa kasih sayang, perasaan cinta, ingin ingin bertambah kehidupannya, bertambah untuk ya dalam menikah dan lainnya, keturunannya. Nah, ini termasuk di sini. Nah, terakhir gorizo at-tadayun. Nah, ini bagaimana kita betul-betul mengagungkan, menghambakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dalam bentuk ibadah, aku ini apalah. Nah, itu kita miliki pada diri kita. Hanya yang mana yang dominan, ini Bapak Ibu yang tahu. Nah, dari sini potensi yang ini bisa berhubungan, dan kalau sudah berhubungan itu akan membantu Bapak Ibu mengeluarkan, akhirnya tahu nih, oh inilah kekuatan saya, potensi saya. Nah, itu ya, ini sedikit tambahan. Nah, lebih lengkap nanti insya Allah akan saya tambahkan di training. Nah, kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, potensi kita itu juga dibantu dengan saat ini Bapak Ibu umurnya berapa nih? Boleh jadi 20-an, 30-an, 40-an. Setiap kita pasti ada kelemahan dan kekuatan. Nah, ini boleh dituliskan. Nah, dalam training nanti ini akan diminta Bapak Ibu menuliskannya. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya, insya Allah di training keempat saya ajarkan bagaimana self terapi. Self terapi ini menterapi diri sendiri Bapak Ibu. Itu saya bantu nanti di training yang terakhir. Training yang ketiga ini lebih kepada membuat dream kita. Tapi kita harus tahu nih kelemahan kita, makanya ditulis nanti. Apa kekuatan kita? Ini ditulis. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita pahami, harus kita ketahui. Nah, ketika kita tahu kekuatan kita, maka harusnya apa? Kita fokus di kekuatan kita. Jangan sibuk kita memikirkan kelemahan kita. Nah, kelemahan kita boleh ada, ya apa boleh buat, memang itu ada. Nah, sekarang bagaimana agar itu tidak mengganggu kita menuju apa yang menjadi impian kita, dream kita, goals kita, resolusi kita. Itu dia. Makanya ini di training nanti akan lebih, saya minta itu biasanya latihan. Karena kalau training Bapak Ibu, setiap hari ada latihan-latihan yang Bapak Ibu kerjakan. Enak ya. Satu kali Zoom, sepekan berikutnya training. Ada latihan-latihan. Gitu. Oke, berikutnya materi yang sudah saya sampaikan. Bahwa ketika kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu ada yang tahu ini dua lingkaran manusia? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Karena ini saya sendiri juga ya sampai umur 40-an baru saya tahu ini sebenarnya juga. Alhamdulillah saya bagikan kepada Bapak Ibu ini sekarang apa yang saya tahu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu di sini berpikir tentang dua hal yang merupakan ruang lingkup hidup manusia, itu tidak terlepas ya, dua hal ini. Jadi kita harus memahami secara mendalam dan cemerlang. Kemarin berpikir cemerlang sudah saya bahas di pertemuan pertama, training pertama. Nah, bagaimana kita sebagai manusia itu ternyata ada dua lingkaran
ya, yang harus kita pahami. Karena manusia ini ternyata ada dua lingkaran yang mencakupi kehidupannya. Nah, langsung aja pertama apa? Nih, bisa dilihat ya. Nah, ada lingkaran yang menguasai manusia. Wah, mantap nih. Yang sudah belajar mungkin tahu nih ya, yang sudah ngaji. Yang kedua, ada lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, menarik nih kalau yang udah tahu ya. Oke, siap. Oke, yang udah tahu keren. Nah, tapi banyak orang yang nggak memahami ini, akhirnya salah dalam menjalani kehidupan, akhirnya gampangan stres gitu. Kalau orang sudah tahu ini, dia nggak suka stres itu. Stres itu jauh dari apa ya, apalagi sudah punya mindset, spiritual mindset. Oke, mantap. Nih ada yang nulis nih ya. Lingkaran yang dalam kendali kita dan tidak bisa kita kendalikan, benar? Iya, benar Bu. Mantap Bu ya. Mantap nih yang dari Surabaya. Yang dikuasai dan dikuasai, ya itu keren, bagus. Ya, benar. Itu dia yang saya maksudkan. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, saya jelaskan sedikit ya, Bapak Ibu, teman-teman. Lingkaran yang menguasai manusia adalah lingkaran yang di dalamnya berlaku hukum alam atas manusia. Dan manusia berjalan bersama dalam kehidupan itu sesuai dengan aturan kehidupan yang tidak bisa dirubah, sudah tertentu, sudah khusus dia. Nah, jadi kalau di sini, Bapak Ibu, kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita menguasai manusia, menguasai kita. Contohnya apa yang tidak bisa kita lakukan? Karena sudah terjadi dengan hukum alam tersebut. Kita terlahir di dunia, jodoh, rezeki, kematian, nah itu contoh. Jadi kalau sudah seperti itu, maka masuklah lingkaran yang menguasai manusia. Nah, tapi ada juga yang kedua tadi, yang dikuasai manusia. Nah, berbeda. Kalau yang menguasai manusia, kita tidak berkuasa atasnya. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa merencanakan untuk hal-hal tersebut. Ya, contoh, rezeki. Ada rezeki yang memang kita cari, tapi itu nanti. Itu yang dikuasai ya. Tapi sekarang, bahwa kita nggak bisa ngotot gitu. Aku mau gini, gini, gini. Nggak bisa ngotot. Tapi ada yang dikuasai oleh manusia. Nah, ini menariknya. Ada lingkaran yang kedua, lingkaran yang dikuasai manusia. Ini adalah lingkaran di mana manusia bebas berjalan di dalamnya sesuai dengan apa yang dipilihnya. Dalam lingkungan ini terjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana bisa menimpanya, bisa dilakukannya sesuai dengan keinginannya. Contoh, dia ingin sukses, itu dia yang menentukan. Dia ingin mendapatkan uang dengan cara membuka usaha bisnis, itu dia yang menentukan. Itu contoh-contoh yang mana mau menjadi sukses, mau menjadi kaya, mau umroh, ya, mau miskin, mau pintar atau tidak, itu kita yang mengendalikan, itu kita yang menguasai, Bapak Ibu. Kenapa? Ya tadi, kalau kita nggak mau miskin, maka kita ada wilayah yang bisa kita kuasai. Kita yang menentukan, kita punya kemampuan. Oleh sebab itu, kita dapat merencanakan. Kita bisa merencanakan dengan matang. Ada kekuatan akal tadi. Makanya di sini kita masuk ke dream goal ini. Kita harus pahami. Kalau ada wilayah yang bisa dikuasai oleh manusia itu, berarti ada kesempatan kita untuk merancang, untuk menjadikan itu tercapai, terwujud. Mau umroh, insya Allah bisa. Kita yang ada wilayah yang kita kuasai. Nah, kan kita berusaha. Nah, disitulah kita membuat perencanaan atau target atau bahasa sononya dream goals ya. Itu kita yang menentukan. Nah, tinggal kita nih mau nggak ya. Kalau mau kita buatlah perencanaan yang matang dalam hidup kita ini. Nah, itulah pilihan. Jadi pilihan ini ada orang yang kalau mau dibahas ini, Bapak Ibu, ini satu materi khusus sebenarnya. Ada orang yang mengatakan kalau tidak memahami ilmu ini, saya ini apalah, saya ini memang seperti ini orangnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau buka usaha, gagal aja bawaannya. Ya memang saya nggak bisa nih jalankan itu. Nah, padahal itu wilayah yang dia kuasai. Kalau dia sekali gagal, nah Bapak Ibu kalau udah belajar kemarin di yang training kedua, kita itu harus tahu do-nya apa yang kita lakukan. Maksimalkan S-nya.
Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah maksimalkan 3S itu akan terjadi keajaiban, perubahan, miracle. Bapak Ibu akan rasakan. Nah, kalau sudah dapat 3S-nya maksimal, insya Allah konsiskenkan 3T. Wow, apa itu 3S, 3T? Nah, oke, saya kasih tahu aja, nggak apa-apa. Yang kemarin ikut training, Alhamdulillah sudah dapat banyak gambaran ya, lengkap. Ya, yaitu pertama S itu sholat ya, sedekah, silaturahmi. Nah, rangkaiannya apa itu lebih jelas penjelasannya dan prakteknya atau training latihan-latihannya apa? Bapak Ibu bisa ikut trainingnya, tapi kan sudah lewat. Tapi rekamannya bisa dapat Bapak Ibu. Saya kasih rekamannya kalau Bapak Ibu mau boleh nanti ya. Tapi dengan ada biaya khusus tentunya yang lebih murah. Nah, jadi jangan kita mikir, wah aku nih orangnya seperti ini. Jangan, kita harus punya perencanaan. Makanya Bapak Ibu pahami, segala sesuatu yang punya kendali kita, yang bisa kita menguasainya, kita lakukan semaksimal mungkin, itulah yang harus kita ikhtiarkan. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan, yang harus tugas kita lakukan sebagai manusia, dunia itu apa? Ikhtiar, iman, maksimal. Ikhtiar, lakukan sungguh-sungguh betul-betul, hanya mendapatkan ridho Allah. Enggak dunia yang dikejar. Makanya ada iman kita tuh betul-betul keyakinan kepada Allah, tapi jangan karena dunianya. Insya Allah Pak Ibu akan terjadi keajaiban. Nah ini di core of the core kemarin sudah saya jelaskan itu panjang lebar. Oke, semoga Bapak Ibu paham. Nah saya tambahkan nih dalam core of the core ada saya masukkan ini, saya perkuat lagi lah di sini ya Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut training core of the core, tawakal. Ya, kita lihat nih dalam lingkaran manusia, tawakal ini harusnya kita pahami. Ada tawakal itu ya, kalau orang mengatakan nantilah kalau sudah selesai akhirnya dia serahkan kepada Allah, tawakal dia. Nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin di training core of the core. Tawakal itu seharusnya sebelumnya kita sudah tawakal, selama menjalannya kita tawakal, dan sesudahnya juga kita tawakal. Jadi sebelum ikhtiar kita tawakal sudah harusnya, sudah mulai tawakal kita. Serah kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, minta ridho Allah. Bukan hanya di akhir. Nah, sekarang kita tambahkan ilmunya dengan lingkaran manusia. Ada 2 lingkaran manusia. Yang pertama, yang menguasai manusia. Yang kedua, yang dikuasai manusia. Nah, ini kalau menguasai manusia ini kan peran sertanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita sebagai manusia penyangganya. Bagaimana ini supaya kuat? Nah, pertama, kalau kita sudah paham nih yang menguasai manusia itu, ada Allah yang berperan di sana, maka keyakinan kita bahwa rezeki itu hanya berasal dari Allah. Kalau Bapak Ibu ada yang saya jumpa, wah rezeki saya memang dari perusahaan tempat saya bekerja. Hati-hati, rezeki itu tetap dari Allah. Itu hanya perantaranya saja, ya. Dan juga kalau Bapak Ibu lebih dalam rezeki ini di pemahaman Bapak Ibu, bukan berarti belum tentu Bapak Ibu dalam bekerja itu dapat gaji misalnya 100 juta atau lebih besar kali 10 juta misalnya. Tapi 10 jutanya bisa saja habis untuk bayar ini, bayar itu, untuk uang pengobatan lain-lainnya. Ternyata yang dimakan hanya 2 juta. Sebenarnya itulah rezekinya, bukan 10 jutanya. Jadi jangan anggap gaji kita itu langsung, wah ini rezeki kita. Nah, tapi kita di sini pahami bahwa ketika kita memahami menguasai manusia itu ada Allah, maka keyakinan kita hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita. Nih, ini Bapak Ibu kalau sudah spiritual mindset-nya sudah dapat kemarin ini insya Allah nggak lari lagi ya. Nah, dalam core of the core dikuatkan ketika kita sudah pahami ini, maka kita akan tinggal ikhtiar kita, ikhtiar iman maksimal kita, atau saya katakan juga kemarin yang kita kejar itu apa? Akhiratnya, insya Allah dunianya ngikut, ada dalil juga kemarin. Dan ini Bapak Ibu, insya Allah akan terjadi dengan mudahnya. Nah, ditambah sekarang ilmu dengan bahwa itu ada yang menguasai manusia, ya. Dan terakhir, memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena Allah yang semua itu hanya peran serta Allah, hanya mengharap ridho Allah. Nah, sekarang kita nih sebagai manusia penangganya, penopangnya bagaimana nih? Apa yang wilayah yang kita kuasai atau yang dikuasai manusia itu apa yang dikuasai manusia? Ayo apa? Tadi ikhtiar, iman maksimal. Nah, sekarang kita sudah ikhtiar nih, iman maksimal, tapi pastikan ikhtiar kita apakah sudah benar. Nah, maka saya selalu ingatkan, yuk ketika melangkah pastikan apakah Allah ridho dengan yang aku lakukan ini. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu ingin berbuat sesuatu terikat dengan yang namanya syariat, hukum Allah.
Syariat Islam, hukum dari Allah itu harus benar-benar sesuai. Dan yang kedua, Bapak Ibu pastikan juga terikat dengan sunnatullah. Karena kita nggak bisa hanya sesuka hati kita. Ya, jangan sampai kalau aku tidak minjam uang ke lembaga keuangan, ke si abang, mana mungkin aku punya bisnis. Apalagi aku cari yang bunganya kecil, itu kan membantu saya. Nggak riba katanya ya. Nah, ada seperti itu. Ada. Oke, materinya padat. Luar biasa nih. Kita baru sampai kepada 2 lingkaran manusia. Masih ada 3 lagi ya. Oke, langsung saja. Berikutnya apa? Goal setting. Bapak Ibu, tahu goal? Sasaran. Kalau main bola, tahu Pak Ibu main bola, kita cek ini. Nah, main bola ya. Wah. Bayangkan, kalau dalam permainan bola ini, tidak ada tempat sasarannya. Tidak ada tempat golnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, Masya Allah ini ramai banget. Alhamdulillah. Apa yang terjadi kalau nggak ada sasarannya? Kalau main bola ini, nggak ada tempat yang dituju. Kalau dalam dalam permainan bola namanya gawang ya. Golnya ke arah gawangnya itu. Makanya ketika ada bola masuk, gol tercapai golnya. Oke, tidak ada gol, nggak ada ya. Betul. Kalau nggak ada sasaran, nggak ada gawangnya, nggak ada golnya, nggak ada tujuannya. Betul Bu. Terima kasih ya, yang sudah mengetikkan, sudah ngechat. Jadi penting kan artinya gol ini. Nah, yuk kita cari tahu apa sih tujuannya. Pertama, sebagai petunjuk arah, sehingga kita tahu nih arah tujuannya kemana kita mau golkan. Makanya kita sebut dream goal sama. Jadi kalau main bola sudah kebayang ya, nggak ada gawang, nggak ada tujuannya, kemana mau ditendang gitu. Jadi sebagai apa? Goal ini, sasaran ini tujuannya dream dan lainnya sebagai petunjuk arah. Sehingga tahu arahnya mau kemana dituju. Kedua, memberikan kekuatan Bapak Ibu. Jadi kalau buat resolusi itu boleh, tapi harus paham tadi ya masalah-masalahnya. Sekarang kita membuat goal nggak harus di awal-awal akhir tahun. Nah itu saya coba garis besarkan ya. Harusnya Bapak Ibu untuk bulan depan apa nih goalnya? Boleh Bapak Ibu buat dari sekarang, nggak hanya untuk tahun depan ya. Goalnya apa? Tujuannya memberikan kekuatan, ada impian, upaya, hasil. Jadi bisa mendorong, memotivasi Bapak Ibu. Yang ketiga, menentukan prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat goal dalam hidup ini, dalam ingin meraih sesuatu, Bapak Ibu sudah tahu nih prioritas apa. Jadi mampu memfokuskan energi pada hal-hal yang penting, yang didahulukan. Itu ya. Kemudian kalau nggak ada goal, nggak ada target, nggak ada dream, nggak ada cita-cita, nggak ada impian yang mau dituju, dari mana kita tahu kalau kita bayangkan tadi main bola, nggak ada goal ya kata Bu. Dia nggak ada gol, apakah disebut dia menang atau berhasil? Ya enggak. Maka disebut juga ini bisa mengukur keberhasilan, mengetahui tingkat keberhasilan kita kalau kita ada gol. Nah, kenapa gol ini penting? Riset menunjukkan bahwa membuat dan menuliskan sasaran kerja atau goal ini membantu seseorang untuk mencapai tujuan. Dan individu yang berprestasi cenderung menetapkan sasaran kerjanya atau yang menantang. Oke ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan bahwa manusia kita harus pahami ada 3 masa, masa lalu, masa kini, masa depan. Orang yang beruntung itu sudah tahu Bapak Ibu ya. Ya, hari ini lebih baik pada hari kemarin. Dan kalau orang merugi, sama aja. Rata aja kehidupannya. Nah, makanya Bapak Ibu ya beruntung, bersyukur bagi yang malam ini hadir. Harusnya Bapak Ibu menjadi orang yang beruntung karena dapat ilmu baru atau merefresh ilmu yang sudah ada. Jangan jadi orang yang itu saja merugi. Atau yang lebih parah jangan sampai yang ini, orang yang celaka. Ya, karena apa? Karena hidupnya malah tidak lebih baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Wah, ini kelewat hurufnya. Ya, kita sendiri. Oke, jadi udah tahu ya kita kalau mau masa depan kita yang lebih baik, kita buatlah goalnya apa. Nah, sekarang bagaimana membuat smart goal? Nah, kita langsung aja percepat ini smart goal ini. Bapak Ibu boleh baca langsung. Ini. Nah, smart itu ternyata ada singkatannya, walaupun smart ini secara bagus ya, artinya smart goal setting, Bapak Ibu, pertama kalau ingin membuat target, goal, mau umroh tadi boleh, bagus. Spesifik itu, ya sudah spesifik. Umroh, jelas ya.
Kemudian measurable, dapat diukur, ukuran prestasinya apa, indikatornya, suksesnya apa. Nah, yuk Bapak Ibu buat. Kalau kita bilang umroh tahun depan, itu sudah boleh, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang menyalahkan. Tapi bagaimana agar terukurnya lebih dapat, lebih keren, lebih mantap. Yuk kita buat. Mau umroh bulan Juni atau paling lama bulan Juni ya. Kalau bisa, Bu, kan kita juga bisa ngitung soalnya kan. Januari tahun depan mungkin nggak. Kalau memang sudah ada kemungkinan, ya udah targetkan Januari 2024 umroh. Nah, yang pasti dapat diukur nggak? Itu kita mungkin tak dapat. Nah, kalau belum dapat, karena akan kita mempertimbangkan ini saya sebenarnya usaha saya ini menghasilkan pas di bulan Maret nih sepertinya. Atau bagi yang kerja, saya baru dapat bonus nih di bulan 4. Nah, itu yang membuat kita miserable, dapat diukur. Nah, kita buat, berarti umroh di sebulan setelahnya misalnya. Oke, saya umroh bulan 5 atau bulan 6. Oke, seperti itu. Jadi jelas, akurat, ada kepastian. Ada, kalau memang untuk umroh bisa aja kan. Kenapa? Kita sudah punya gambaran tadi. Kalau yang kerja ada bonus. Kalau yang usaha tadi sudah jelas dia simpanannya atau ada cair nanti di bulan 5 gitu ya. Reasonable, masuk akal. Ini masuk akal. Kalau umroh gampang masuk akal ya. Waktunya ditentukan tadi ya, jelas ya. Nah sekarang contoh yang tidak smart ini, contoh yang banyak disampaikan para trainer juga ya Bapak Ibu. Pernah dengar cerita, ada orang ingin sukses. Aku ingin kali sukses lah, sekarang aku nggak ada kerjaan. Lewat dia di depan rumah besar, dilihatnya ada orang kaya duduk di atas, apa istilahnya kalau di atas itu, eh, di atas rumahnya itu, balkonnya ya. Nah, dia duduk dengan asiknya kipas-kipas gitu ya, sambil menikmati udara, minum kopi. Ditengoklah sama yang lewat ini, aku inginlah seperti dia, kipas-kipas saja kerjanya. Terakhir terwujud, dia dapat usaha kipas-kipas saja kerjaannya. Jadi tukang sate, tukang sate, ya tukang sate ya. Ini contoh ya, contoh. Ah, bukan seperti ini maunya. Aku maunya yang kayak dia, kipas-kipas terus goyang-goyang kaki aja kan ya. Terakhir jadi apa Pak Ibu? Nah, ini kalau yang sering dengar tahu lah ini ya. Nah, ini contoh saja. Nah, kita harus buat smart ya. Smart goal itu ini. Nah, mau tahu lebih lengkap, lebih dalam, nggak mungkin sekarang karena waktu kita terbatas, masih ada materi yang lain mau saya kaji atau saya bahas. Nah, ini insya Allah dalam latihan-latihan akan diperkuat. Latihan-latihan itu kapan adanya? Itu untuk para peserta training, setiap harinya ada latihan. Itu akan saya kasih langsung japri ke WhatsApp Bapak Ibu. Oke, berikutnya yang penting lagi setelah kita tahu tadi, maka ada 5 langkah setelah SMART tadi ya, lah goal setting ini mau berhasil atau gagal. Nah, ini 5 langkah ini Bapak Ibu, yuk lakukan. Nah, tapi ini 5 langkah ini panjang ini. Kalau saya memberikan kemarin pernah itu setengah hari. Tapi gimana kalau dalam Zoom? Ya, itu 1,5 jam diusahakan. Ya pun dengan materi lain juga dipaksakan, makanya ada latihan-latihan harian. Nah, di sini pun nggak mungkin saya sampaikan semuanya Bapak Ibu ya. Saya bisa kasih tahu 5 itu apa, saya bagikan aja. Pertama, Bapak Ibu harus tahu identitas diri. Kemudian punya tujuan yang jelas. Nah, di sini smartnya nanti kita perkuat, smart goal-nya. Kemudian punya rencana tindakan untuk itu. Jadi kalau kita membuat resolusi, tapi nggak ada nih uraian perencanaannya jelas, makanya jangan heran kalau hanya sekedar resolusi. Makanya percuma kalau kita tidak seriusin. Itu ya percumanya ya. Percuma kalau kita hanya ikut-ikutan gitu. Semangat di awal, habis itu orang nggak jelas, kita juga nggak jelas. Tapi kalau kita sudah lengkap ini, identitas diri kita buat, tujuannya sudah kita buat smart, jelas, rencana tindakannya apa sudah ada, dan kita bagaimana istiqomah, ikhtiar untuk itu, dan akhirnya, kalaupun di akhir, kenapa fleksibilitas ini perlu disampaikan? Karena jalan itu berliku, Bapak Ibu. Tidak ada yang langsung lurus saja. Maka ketika ada mentok sekali, kita harus fleksibel menghadapinya. Bisa saja aku harus memanjat karena ada batu yang menghadang. Aku harus memanjat. Fleksibel kita. Jangan paksakan jalan lurus kalau sudah ada batu. Ya, bagaimana fleksibelnya? Ya berarti kita harus berjuang dong. Manjat batu yang ada di depan kita kan nggak gampang. Butuh perjuangan. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Kita mau bisnis,
Ketika kita bersedekah sama orang, ternyata orangnya lari, uangnya dibawa lari. Gimana ya? Udahlah, aku nggak mau lagi bersedekah. Sedekah itu nggak bahaya, apa macam-macam. Akhirnya negatif yang disampaikan. Itu nggak boleh. Harusnya gimana? Aku cari lagi, bersedekah lagi. Pahami ilmunya. Makanya ilmunya diperkuat. Imannya diperkuat. Kalau ilmu diperkuat tentang muamalah yang diperkuat, oh sedekah itu ternyata seperti ini ya, kerjasama yang benar ya. Nggak boleh ternyata kerjasama itu suka-sukanya, harus saling antarodin, harus ridho gitu ya. Ini gagal, aku harus fleksibel, manjat ke atas. Harus udah usaha perjuangan. Nah, 5 ini insya Allah akan kita kupas tuntas dalam training. Dan itu ada latihan-latihannya, ya insya Allah. Nah, namun untuk ini hasilnya, hasil akhirnya berhasil atau gagal, insya Allah dari 5 ini Bapak Ibu maksimalkan akan terjadi. Nah, saya akan berikan 1. Wah, saya akan kasih 1. Ya, 4 lagi silahkan ikut training tentunya. Ya, nggak mungkin di sini Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Nah, 1 yang penting, saya kasih 3 cara menentukan identitas diri. Ya, tapi ini pun mohon maaf kalau seandainya waktunya nggak cukup, nanti saya potong ya. Tapi minimal Bapak Ibu kan udah tahu nih identitas diri. Nah, pertama, values, nilai-nilai diri kita. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa cek diri Bapak Ibu kalau selama ini yang terjadi apa ketika berjumpa orang. Bisa dilihat. Atau ketika ada orang eh, memberikan sesuatu, Bapak Ibu bagaimana terhadap sesuatu tersebut. Ya, contoh amanah gitu ya. Atau Bapak Ibu dalam bekerja terlihat beda nggak dari orang lain. Kalau orang lain dalam hal dia tidak ada lagi kerjaan, dia diam duduk aja, duduk manis saja. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba mencari apa yang bisa dikerjakan, berarti nilai Bapak Ibu rajin. Terus nilai yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui juga, karena ini nilai ini nggak bisa kita ucapkan sesuai kemauan kita Bapak Ibu. Aku ini jujur loh orangnya gitu. Aku ini disiplin loh orangnya gitu. Aku ini setia gitu. Aku ini optimis gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu, misalnya kita besok jumpa yuk. Kita jumpa besok jam 10 ya di warkop ini gitu ya. Wah, ini warkop atau di sini banyak ya kopi-kopi sekarang kan jamur. Yuk kita jam 10 besok jumpa ya. Nah, ketika jam 10 teng ternyata dia tidak ada kabar. Jam 10:05 belum datang juga. 10:10 masih belum ada juga. Nah, apakah dikatakan orang yang disiplin? Nggak bisa. Terus jujur, dia akhirnya datang juga udah 30 menit kemudian. 30 menit kemudian, kenapa terlambat bro? Kenapa terlambat sahabatku? Ya, iya tadi aku macet ya. Di mana macet? Di sana. Nah, kalau kita mungkin bisa saja kita nggak tahu ya benar macet atau tidaknya, tapi kita bisa saja kan tahu nih ini jam 10 itu bukan kondisi waktu traffic padat. Dan di sana itu kita sering lewat jam 10 itu nggak padat biasanya. Nah, dia ngomong seperti itu, akhirnya kita bisa. Nah, kalau mau dicari lagi kejujurannya bisa ditanya terus itu. Akhirnya saya pernah kalau jujur ini pernah bisa jadi ketahuan ya, Bapak Ibu kalau pernah belajar ilmu NLP dan ilmu yang lain-lainnya ya, bisa ketahuan dia jujur enggaknya. Makanya kita bisa tahu oh ini nggak jujur. Nah, oke, ini nggak penting Bapak Ibu cari sendiri pokoknya. Ini nilai-nilainya Bapak Ibu kalau di praktek atau di latihan training saya minta ini tuliskan nilai-nilai yang ada pada diri Bapak Ibu. Tapi ingat ya, nilai itu yang Bapak Ibu rasakan betul Bapak Ibu jalani saat ini. Jangan hanya kepingin, itu nggak bohong, itu bukan nilai kita. Aku orangnya disiplin, tapi ingin disiplin, tapi nggak disiplin. Nggak bisa itu. Apalagi kemarin maksimalkan 3S itu kan sholat tuh. Ya, itu harus disiplin. Itu terlihat langsung tuh. Apalagi itu hubungannya sama sangholik ya. Nah, Bapak Ibu, buat ini. Tapi ini karena tidak latihan, kita nggak bisa di sini ya. Kita langsung aja. Contoh yang paling sering saya sampaikan kepada yang saya kasih training, seminar, atau sharing, kita sebagai manusia, saya ini selalu, saya dua, dari sekian banyak ya, 2 ini tolong dijaga. Kalau bahasa dalam kita kerja profesional, attitude ya. Positif attitude ini tolong dijaga. Tadi yang saya contohkan. Jujur, disiplin. Baik dalam bisnis maupun dalam bekerja di kantor. Jujur ini Bapak Ibu,
kalau kita betul-betul jaga, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Disiplin, kalau kita jaga juga sama. Nah, jujur ini hubungannya, saya dua ini penting, kenapa? Ini dua hal yang secara rumus matematikanya berbeda. Apa itu? Jujur ini, itu hubungannya, rumusnya vertikal. Vertikal apa? Langsung kepada di atas. Kita sama yang di atas. Pada Allah maksudnya ya. Apa itu? Yang tahu kita jujur atau tidaknya hanya kita dan Allah. Walaupun nanti bisa ketahuan akhirnya dibukakan Allah. Bahaya dong kalau kita nggak jujur, ternyata orang kehilangan kepercayaan sama kita. Kalau orang sudah tidak trust, tidak percaya sama kita, bagaimana kita mau dinaikkan jabatannya? Bagaimana kalau kita mau orang kerja sama bisnis sama kita? Bagaimana orang mau beli produk kita kalau kita sudah tidak dipercaya? Nah, ini langsung sama Allah hubungannya, tapi berdampaknya di kehidupan berasa. Disiplin. Nah, kalau jujur tadi hubungan sama Allah yang menilai langsung Allah tuh. Dan Allah langsung kasih, bisa jadi ujian cobaannya langsung kepada kita di dunianya. Disiplin itu horizontal. Kalau tadi vertikal, ini horizontal. Horizontal ya tahu ya matematika. Nah, itu hubungannya ke sesama kita, sekitar kita. Nah, kalau dalam bekerja tidak disiplin, maka bos kita, teman kita bisa menilai kita. Dalam bisnis, maka pelanggan kita, klien kita, itu bisa menilai kita. Wah, ini payah nih. Kita ajak rapat jam 10, nggak datang-datang. Itu kita nggak disiplin, maka besok-besok kita bisa jadi nggak dipercaya, nggak akhirnya tidak mau lagi kerjasama dengan kita. Nah, ini tolong miliki. Ini nilai-nilai penting dalam hidup kita. Kalau kita sudah miliki ini, insya Allah, kalau irama antara pikiran, nurani, tutur kata, aksi nyata, insya Allah itulah kita akan dipercaya, trust kita, orang akan menjadikan kita, Bapak mau apa, kerjasama kita, ini modal Pak 100 juta, jalan. Asik ya. Bisnis tanpa modal, salah satunya jaga ini. Kemudian disiplin. Nah, ini saya ngambil foto waktu saya pernah haji. Alhamdulillah kemarin sudah haji, Bapak tahu. Ini ada ceritanya juga ya, kalau haji ini saya merancang hidup sukses dan berkah itu saya rancang. Saya nggak mau seperti kebanyakan orang sudah berusia lanjut. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan Bapak Ibu. Nah, waktu ini saya berhaji sama rombongan, saya lagi menunggu di depan hotel. Ternyata di sana luar biasa. Berhenti sebentar aja, hitungan menit ya. Pokoknya nggak menit, mendetik juga bisa. Selama ada mobil tidak disiplin, berhenti tidak pada tempat parkirnya, maka mobil derek ini itu selalu melintas itu. Akhirnya apa? Ini kejadian langsung di depan mata. Begitu dia berhenti, masuk sebentar, pas lewat mobil derek langsung diikatkan, dibawa. Orangnya langsung keluar. Loh, saya cuma sebentar aja mau ngasih ini, gitulah bahasanya. Saya tanya, apa itu masalahnya? Ternyata dia hanya berhenti sebentar. Tapi karena tidak disiplin, pahit yang didapat. Mungkin ada orang bilang disiplin itu memang pahit ya, nggak enak gitu ya, tapi akan lebih pahit lagi kalau tidak disiplin. Seperti itu ya. Oke, nah kalau dalam training saya minta nih, yuk Bapak Ibu silakan buat apa nih yang hari ini bisa didapatkan. Nah, ini seperti ini lebih kurang ya. Jadi kita harus betul-betul sadari itu semua. Semoga kalau kita sudah mulai nilai-nilai yang kita sadari, kita bisa lebih baik nanti untuk menentukan bagaimana mencapai dream goal kita. Nah, langkah berikutnya, yang kedua, 3, 4, 5, insya Allah saya akan berikan dalam training. Ya. Trainingnya kapan? Insya Allah hari Senin nanti, Senin malam. Karena materinya masih ada nih ya, dan info-info yang mau saya bagikan. Terakhir, materi kita apa? Kompas batin. Pernah dengar Bapak Ibu? Ayo, apa ini kompas batin? Kok menjalani? Oke, mohon maaf ada kesalahan ketik. Menjalani kehidupan ini, bentar ya, saya izin dulu biar nanti ketika masuk, karena ini kan langsung Bapak Ibu bisa buka nanti ya di member area biar nggak salah. Nah, langsung ya menjalani ya, ada benar ya. Oke. Nah, ini kompas batin. Nah, ini menarik nih kompas batin ini kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam berbagai training itu bisa kita contohkan ya. Bapak Ibu misalnya nih, bayangkan Bapak Ibu sekarang berada di hutan belantara. Di dalam hutan belantara ini, itu sangat lebat. Jadi kita nggak nampak nih jalan keluarnya.
Nah, sekarang sebagai seorang mentor atau trainer diminta nih Bapak Ibu silakan cari jalan keluarnya, bebas ya caranya bagaimana. Siapa yang tercepat maka dia yang menang. Jadi berusaha secepat-cepatnya untuk mencari jalan keluar. Sementara Bapak Ibu diletakkan di tengah hutan belantara yang lebat, yang rindang pohon-pohonannya. Jadi nggak bisa melihat ya secara jelas. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih nih alat bantu, tools. Ada dua, silahkan pilih. Bapak Ibu mau jam tangan atau kompas. Nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Ingat ya, ini cepat-cepatan. Jadi kita harus melihat waktu memang aku udah berapa menit nih dalam perjalanan ini ya. Atau kompas. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya coba survei di sini. Kalau Bapak Ibu dalam hutan belantara tadi, silakan di-chat. Silakan di-chat Bapak Ibu pilih jam tangan atau kompas. Nah, ya. Otomatis kompas. Oke, mantap. Ya, kompas ya. Oke, Penunjuk walaupun sebenarnya. betul, oke, mantap. Jadi walaupun sudah dikatakan ya semua jawab kompas ya. Siapa waktu tercepat dia menang ya enggak jelas kalau hanya waktu. Nah, sekarang apa ilustrasinya atau apa hubungannya dengan kita dalam kehidupan ini? Nah, kalau jam tangan tadi kan memang benar, itu menunjukkan waktu. Kita tahu nih berapa cepat sudah waktu kita. Tapi masalahnya dia tidak bisa menunjukkan arah gitu ya. Waktu kita mungkin akurat. Wah, kita yang cepat nih, kita habis udah makan waktu 3 menit, 5 menit. Tapi kemana tujuannya nggak dapat. Bagaimana kita mau keluar kalau kita hanya mengandalkan jam tangan? Makanya kita pilih kompas. Nah, kalau kompas kita sudah jelas nih, karena kita tahu nih arahnya kemana. Nah, apalagi kalau kita tahu tadi begitu dapat bocoran, kita bisa bilang lah ya, wah itu arahnya ke barat, matahari terbenam. Di situ ada alur sungai yang bisa dilewati. Maka itulah jalan keluarnya. Kita cari nih, mana barat itu yang ada sungainya. Wah, kita gunakan kompas. Tuh, seperti itu, jadi udah paham ya. Oke, jadi sekarang yang perlu kita pahami bahwa kompas batin kita ini itu penting ya menjadi kompas kehidupan kita. Penting untuk menjalani kehidupan kita Bapak Ibu. Sekarang kompas batin kita ini apa? Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan training pertama itu sudah mulai ya. Apa itu? Akal dan kolbu kita, hati kita. Ya. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan keduanya itu digabungkan? Sebenarnya apa? Untuk penunjuk kemana? Nah, ini yang penting. Kompas batin ini kalau kita gunakan dalam kehidupan kita, sudah tahu arahnya, tujuannya, penunjuk kita nanti ini, maka kita akan selalu termotivasi. Nggak akan pernah kehabisan motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Mereka yang punya kompas batin, itu akan terus bergerak dan bergerak menuju arah yang ditunjukkan oleh kompas. Ya, sama seperti kompas ketika kita ingin mencari jalan keluar tadi. Nah, kompas batin juga sama. Terus bergerak sampai tercapainya tujuannya. Makanya kita harus punya kompas batin. Nah, kompas batin ini adalah arah kehidupan yang dibentuk oleh visi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki visi. Jadi ada visi kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti di training hari Senin nanti saya akan kasih visi hidup kita apa sih sebenarnya. Nah, dan ada contohnya juga. Jadi kalau kita sudah tahu arah kehidupan kita ini bahwa ada visi kehidupan kita, insya Allah kompas batin ini tidak akan membuat kita tersesat. Kenapa? Kita dalam kehidupan kita sudah tahu kompas batin kita, maka kebahagiaan yang kita cari itu bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang semata hanya untuk dunia, tapi bisa untuk akhiratnya. Nah, inilah kompas batin ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kalau dikatakan dulunya orang-orang Yunani menyebutnya ini diamond. Nah, ada juga yang menamainya jenius. Kalau orang Inggris dengan bukan untuk kompasnya, bagaimana agar bisa mendapatkan itu purpose, dan kalau orang Arab namanya apa? Gayah, gayah, ya. Nah, kalau kita lebih kita buat istilahnya ya tujuan hidup kita, pandangan hidup kita, ya. Atau bisa macam-macam, cita-cita, goal, dream, nah, itu semualah ke arah sana ya tujuannya. Nah, kalau kita punya kompas batin ini, maka kita akan merasakan sangat-sangat terbantu dalam menjalani kehidupan kita ini, Bapak Ibu.
Nah, sekarang apakah kita sudah punya kompas batin atau belum? Nah, sekarang kita harus miliki. Mau nggak mau kita harus punya. Sebenarnya kita punya nggak? Punya. Kenapa? Kita setelah diberikan akal untuk berpikir dan hati untuk bisa nih menimbang apakah ini yang harus kulalui. Nah, bagaimana kompas batin yang seharusnya itu yang Bapak Ibu ada, itu tidak cukup hanya sekedar ada. Tapi pastikan kompas batin yang Bapak Ibu itu harus benar. Jadi tidak hanya cukup punya kompas batin, adanya kompas batin, tapi harus benar kompas batinnya juga. Kenapa? Karena tujuan hidup kita memang berbeda-beda, pandangan hidup kita berbeda-beda, visi kehidupan kita mungkin berbeda-beda untuk dunianya, tapi untuk akhirat harusnya sama. Nah, nah kita berusaha nih, bagaimana agar kehidupan kita bisa tercapai, terwujud. Makanya orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Nah, bagaimana sekarang meraihnya? Apakah yang dikatakan jalan kita itu sudah benar atau tidak? Bawa Bapak Ibu arahnya dengan cara apa? Nah, sini nanti insya Allah akan lebih lengkap memang di training. Tapi Bapak Ibu saya kasih sedikit gambaran pandangan ya. Bagaimana sih pandangan hidup yang kompas batin kita harus pakai agar tidak salah atau yang benar itu? Ya kita harus menyebutnya total vision. Vision yang secara total, secara kafah. Yang mana ini akan membentuk kompas batin kita sampai kepada tujuan hidup di dunia sampai akhirat kita insya Allah. Dan pandangan itu harus pandangan yang sahih. Ya, tapi pandangan sahih saya itu nggak bisa hanya sekedar untuk dunianya, yang oke benar, yang baik, tapi sampai kepada akhiratnya juga. Makanya harus yang jelas bahwa kalau kompas ini betul-betul menunjuk arah yang jelas. Nah, ini kita tunjukkan lagi contoh di sini ya. Nah, nih. Oke, ini terlalu cepat ya, sebentar. Ini kompas batin kita ini, mana tadi materinya nih? Nah, ini kita coba. Nah, kompas batin ya seperti kompas ini sama ya. Wah, ini salah. Sebentar ya. Ini ada yang materinya keduluan. Wah, ini harusnya lebih turun. Oke. Nah, kompas batin ini kita lanjut ya nih di sini. Bapak Ibu bisa cek. Wah, kok malah yang rusaknya. Mohon maaf Bapak Ibu. Slide-nya apa ya? Turun dulu. Nah, biar keluar tulisannya dulu. Nah, nih. Kompas batin ini sebagai pandangan hidup yang sahih saja nggak bisa ya. Harus tujuannya juga sahih ya. Karena kita udah jelas nih memang pandangannya, tapi tujuannya harus sahih. Sahih itu bagaimana? Nah, harus jelas kebenarannya. Karena nggak bisa cukup hanya ada benar. Nah, Bapak Ibu tahu kompas, kalau kompas itu kan sebagai penunjuk arah tuh, kalau dulu pramuka, ya, itu diajarkan tuh cara makainya. Nah, kalau nggak tahu cara makainya, ya sama aja. Punya kompas batin, tapi nggak bisa menggunakannya. Makanya kita bagaimana kompas batin kita betul-betul bisa menjalankannya, nah kita harus ada panduan, ada acuan yang kita pegang. Nah, apa itu? Nanti kita coba cek setelah kita pelajari dulu kalau bagaimana kalau kompasnya rusak. Nah, ini saya contohkan nih. Kalau kompasnya rusak gimana gitu ya. Nah, kalau kompasnya rusak bagaimana Bapak Ibu? Kalau kompasnya rusak, maka arahnya bisa keliru ya. Ya, tidak bisa menunjukkan arah yang tepat. Iya, oke, sudah bilang oke. Nah, menyesatkan berujung pada penyesalan selamanya. Nah, ini terjadi. Nah, kalau kita sudah salah melangkah, maka berdampak yang buruk pada diri kita. Makanya harus memiliki kompas batin yang benar, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kompas batin ini apa sih petunjuknya? Harusnya yang kita pakai acuannya, yang kita tanamkan di pikiran kita dan di hati kita. Ada yang tahu? Ya, sebenarnya sudah dititipkan sama kita. Oh, ini ada yang ngerti apakah itu silah billah? Ya, sebenarnya betul ya. Kita harus punya kesadaran hubungan sama Allah bahwa kita hidup ini sebenarnya ikuti arahnya yang telah Allah berikan. Allah berikan nih kekuatan pikiran akal kita ya yang telah diberikan tadi. Kemudian ada hati kita yang bisa kita mengetahui nih benar salahnya ini eh, apa yang kita rasakan, terus apakah kita yakin betul-betul ini yang menjadi petunjuk Allah, kedekatan kita pada Allah, maka
Oke, kalau nggak ada, kalau rusak bingung ya, betul betul bingung kalau kompasnya rusak bingung. Nah sama seperti ini, akhirnya menyesatkan berujung pada tidak sampai kepada tujuan dan bisa jadi penyesalan selamanya. Oke, jadi tapi apa jawabannya Bapak Ibu yang harus dimiliki kompas kita? Oke, ini dia ya. Untuk itu, maka harus jelas nih dari awal kita harus kuatkan ilmu, kuatkan iman, ilmunya pastikan ilmu agama, ya pastikan ngaji. Kalau bisa ngajinya ada yang tertuang dalam buku kitab khusus ya, yang bisa berkesinambungan dan itu pada satu tujuan yang jelas. Dan itu usahakan kalau bisa ngaji setiap pekan. Nah, kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Karena saya juga sekarang seperti itu, sampai sekarang saya juga ngaji dan alhamdulillah saya juga memiliki membantu orang untuk saya kasih ilmunya setiap pekan gitu. Bagi Bapak Ibu yang di Medan, bagi yang dekat boleh saya kasih setiap pekan asal mau aja saya kasih ilmunya tentang kehidupan ini. Nah, jadi apa yang penting? Yang penting adalah kita harus menjalankan apapun kehidupan ini harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ya. Makanya kalau kita tidak mengandalkan dua hal yang telah Allah titipkan pada kita, maka ada saja masalah dalam kehidupan kita. Nah, di sini yuk sama-sama kita komitmen bersama kalau memang mau nih kompas batin kita, tujuan kita nggak nyala, maka kita komitmenkan bersama kita harus tegakkan syariat Islam. Kita harus jalankan syariat Islam. Di mana syariat Islam itu telah Allah berikan kepada kita, ya, ditinggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selamanya. Tuh, kalau sudah ada petunjuk yang Allah sudah langsung berikan kepada kita, kenapa kita tidak pakai? Apa itu? Nah, ini dia. Maka diminta kita berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnahnya. Masya Allah. Siap Bapak Ibu ya, kita pegang teguh itu. Nah, kompas batin ini bagaimana melatihnya? Insya Allah Bapak Ibu nanti di training ada latihan-latihannya, boleh ikut di training. Dan terakhir, Bapak Ibu yang sudah siapkan goal, dream, target, cita-cita, impian, sudah ditulis, sudah dibuat, resolusi sudah dibuat. Yakin nggak itu berjalan mulus? Pasti ada godaan, pasti ada rintangan, tantangan. Apa itu? Rayon setan. Betul Bapak Ibu? Ya seperti ini. Itu akan ada. Nah, saya akan ajarkan di training. Nggak mungkin, waktu kita sudah habis ternyata. Insya Allah Bapak Ibu di training saya kasih bagaimana menangkal rayuan setan ini. Bagaimana Nabi kita yang pertama saja bisa tergoda, ya kita manusia biasa, ada saja pasti godaan-godaan yang datang. Padahal kita sudah meyakinkan nih bahwa kita mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Tapi ada saja yang membuat kita akhirnya maksimalkan 3S, enggak juga maksimal. Nah, yuk, ada antivirus kata-katanya yang akan saya berikan nanti. Dan ada 7 jurus teknik. Jurusnya ada gerakannya. Jadi kalau setan membisikkan, Pak Rahmat kan sekarang lagi sibuk nih kerja. Teruskan aja, nanggung ini. Azan nggak apa-apa, nanti lewati kan tetap. Yang penting Pak Rahmat sholat. Nggak gitu ya. Ini saya selalu tuh berusaha membuatkan, oh iya. Makanya hati-hati, terkadang yang membuat kita dapat bisikan itu masih bersyukur ya, masih bisa kita menggunakan jurus ini. Yang bahayanya kalau terlena kita sibuk kerja, akhirnya terlewat, baru tersadar, nah itu bahaya, hati-hati. Makanya kasihlah petunjuk-petunjuk lain yang memudahkan dan keyakinan-keyakinan pada Allah, imannya, insya Allah akan ditunjukkan itu. Nah ini insya Allah Bapak Ibu akan saya kasihkan di training. Nah, trainingnya apa itu? Insya Allah ini dia. Dream Goals itu hari Senin 18 Desember jam 20, sama seperti ini. Kita akan belajar lebih jauh, ada 5 langkah untuk membentuk identitas diri tadi, kemudian membuat visi dan misi, kemudian ada smart goal settingnya, itu dalam identitas diri itu saya masukkan, kemudian ada 7 jurus melawan bisikan setan, dan antivirus kata-kata rayuan setan. Nah ini kita. Nah ada dream board. Dream board ini langsung Bapak Ibu bisa praktek dan membentuk afirmasi visualisasi langsung. Kira-kira siapa nih Bapak Ibu yang mau ikut? Ada? Yuk silakan chat. Ada nggak mau ikut ini? Kalau ada, saya lanjutkan ya. Ada, oke, ada ya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu yang pernah saya dulu buat offline. Karena pandemi, akhirnya off, dan sekarang online, ya Alhamdulillah membantu semua orang di mana saja bisa ikut. Nah, ini pernah saya, yang dirasakan oleh salah satu peserta, ya, Masya Allah, dia merasakan ilmu ini sebenarnya saya buat 1 hari, Bapak Ibu. 1 hari full, dari pagi sampai sore. Tapi karena kita di online, kita bagi 4. Ya.
Nah ini luar biasa, dia punya usaha teri, ya, dia di-endorse sama orang-orang yang tidak pernah disangkanya. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang ternama. Nah, termasuk Bapak Ibu kenal Sabtu hari kembali ke titik nol, itu saya pernah mengundang Mas Sabtu hari itu ke Medan. Ada James Gui, tahu James Gui juga itu ikut mengendorse, Masya Allah kan luar biasa ya. Nah ini dari mana? Karena tadi belajar bagaimana menguatkan pikiran dan bahwa sadar bahwa itu semua atas Allah, kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak maka kun, kata Allah, maka terjadilah kun fayakun ya. Oke, Bapak Ibu, semua itu tentulah kita harus istiqomahkan dalam apa yang sudah dipelajari. Oke, banyak yang mau, oke mantap, tertarik, tapi besok ada jadwal. Oke, kalau yang ada jadwal, ada rekamannya nggak apa-apa. Dan latihan tetap bisa ikut. Mulai hari kan Senin kita training, Selasa atau Rabu itu udah mulai latihan. Bapak Ibu bisa ikut latihannya. Latihannya bebas, mau dibalas atau tidak, yang penting latihankan pada diri Bapak Ibu, gitu ya. Tugasnya ada latihankan, gitu, melatih dirinya. Istiqomah memang berat. Kalau mau ringan ya istirahat. Nah ini saya pernah ikut ini ya, yang membuat saya berubah. Oke, terakhir Bapak Ibu izin, kalau Bapak Ibu mau, yang mau merubah ikut training, silahkan ikut training. Tapi yang mau mendapatkan sesuatu yang lebih dalam kehidupannya, ya saya kan praktisi digital marketing nih. Saya ajarkan mulai dari awal bagaimana Bapak Ibu mindsetnya dibenerin, mindset entrepreneur, kemudian bagaimana kita konsep rezekinya, bagaimana tawakalnya, dan bagaimana praktek-praktek untuk bisnisnya. Nah, jadi menghasilkan uang itu sudah saya ajarkan dan ada langsung barang atau produknya. Saya ajarkan selama 30 hari, insya Allah yang tidak bisa, jadi bisa, bahkan insya Allah bisa jago. Kenapa dibilang jago? Itu kayak karena insya Allah menghasilkan. Bagi Bapak Ibu mau, saya kasihkan waktu, ini ada 30 hari, tanggal 1 mulainya, masih ada waktu ya. Nah, selama 30 hari praktek. Nah, rekamannya boleh Bapak Ibu, semua dapat. Bahkan bukan hanya rekaman ya, Bapak Ibu bisa ikut latihan. Nah, kalau mentoring ini, Bapak Ibu langsung setiap hari dapat materi di jalur Japri ya, WA-nya. Baik itu dalam bentuk rekaman, video, maupun dalam bentuk kata-kata, WA, dan lainnya. Bapak Ibu ada latihan. Nah, ada garansi. Ya, nah ini siapa sih? Nah, ada yang mentoring. Mau Bapak Ibu kalau ada yang mentoring? Ya mentoring bukan ini ya. Bukan ini. Mentoring itu ini ya, lengkapnya ini. Full praktek selama 30 hari. Dan ada bonus 5 e-book sebanyak, bukan hanya bonus e-book ya. Ada 10 bonus, itu lebih kurang 500-an ribu nilainya. Mahal. Nah, saya total aja ini dia. Satu ini produk Bapak Ibu, sekali Bapak Ibu ini sudah dapatkan keuntungan banyak dan Bapak Ibu gratis ini saya kasih. Ini gratis, bonus kedua gratis, ketiga gratis, banyak ya Bapak Ibu. Ini ada bonus pembelajaran gratis, Bapak Ibu bisa belajar bagaimana tipe-tipe orang miskin menengah kaya, tips hemat bagaimana, kenapa investasi ke emas baiknya, properti. Nah ini Bapak Ibu bisa belajar baca gratis. Ada juga bonus kelima gratis video ya, bagaimana jago ngatur duit, bagaimana prioritas waktu, bagaimana leadership, communication action, gratis Bapak Ibu saya kasih. Jadi ilmu belajarnya banyak. Ini juga dari video The Secret, salah satunya ini yang berbicara tadi. Ini juga Bapak Ibu dengarkan langsung audionya gratis. Nah, Bapak Ibu ada Zoom, saya berikan nanti di sela-selanya, Bapak Ibu bisa ikuti gratis. Jadi setiap bulan Bapak Ibu bisa ikut gratis Zoom-nya itu. Nggak perlu bayar lagi. Kemudian ada bonus, saya berikan khusus, ini bagaimana lunas utang miliaran. E-book ini seharga 197.000, kalau promonya 50.000, Bapak Ibu dapatkan gratis. E-book, program atau strategi lunas utang miliaran ini gratis. Bonus ke-8. Bonus ke-9 ada bagaimana Bapak Ibu agar semakin confidence, percaya diri ya. Ini ada e-booknya, ada hypnoprecision juga, bagaimana komunikasinya, ini gratis. Dan terakhir yang tidak punya bisnis, ada ide-ide bisnis, e-booknya saya berikan juga gratis bagi Bapak Ibu ya, terakhir. Dan Bapak Ibu peluang income-nya luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikut training bisa mengajak orang, maka dapat komisi 100.000. Besar ya, sangat-sangat besar. Untuk itu berapa sih biaya yang cocok untuk ini? Nah, biaya yang cocok untuk ini, Bapak Ibu, saya karena waktunya udah lewat banyak, saya langsung aja. Tapi pernah saya survei kemarin, ada yang menjawab 300.000, 500.000, 1 juta, dan sampai 2 juta. Tapi untuk hari ini, Bapak Ibu, saya nggak mahal-mahal, 500.000 aja. Tapi itu pun saya kurangi, khusus yang serius ya, untuk program awal ini, walaupun nanti bisa saja akan kembali ke 250.000, atau bahkan kembali ke
500.000. Nah, untuk ini, Bapak Ibu, kali ini saya kasih promo bagi yang serius hanya 197.000, maka bisa belajar ikut 30 hari sama saya dengan bonus-bonus nilainya kalau di total tadi ini ya, 913.000. Bapak Ibu hanya bayar 197.000. Ajak teman, komisi 100.000. Lebih banyak dari saya dapatnya, nggak apa-apa. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang serius, bayar ini, mohon maaf, maka saya kasih gratis ikut training ini. Insya Allah training terakhir, ini gratis saya kasih. Dan Bapak Ibu yang serius, 3 orang tercepat, oke, mau, mantap ya. Siapa yang mau lagi nih, mau? 3 orang tercepat, kali ini kan 125.000 atau 45.000 nih harganya, gratis. Bonus ya, kena bonus makanya gratis. Dan terakhir, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan mengadakan ini, seminar fundamental penyelesaian utang riba ini, hari Ahad 17 Desember, kalau tidak ada halangan, kita akan adakan ini. Biayanya itu 47.000. Nah, Bapak Ibu yang serius, ini saya bayar. Akan saya bayarkan. Nah, gratis untuk 3 orang tercepat. Wah, kehilangan ya. Bagi Bapak Ibu ikut tadi 197.000 bayar, langsung 3 orang yang tercepat, maka gratis ikut training ini. Nah, itu saja mungkin informasi dari saya. Oke. Oh ya, banyak yang mau ya. Alhamdulillah sudah ada ini 5 orang, ada yang mau lebih kurang ya. Nah, 5 orang ini berarti sudah lewat ya. Mohon maaf kalau nanti yang tercepat saya betul-betul akan berikan kepada yang duluan transfer ya. Biar adil, saya kasih aja langsung di sini ya. Di chat Zoom. Nih di chat Zoom Bapak Ibu silakan langsung buka biar sama-sama dapat. Nanti kalau nggak di sini dikirain saya mendahulukan orang tertentu, tidak ya. Saya akan berikan agar semua sama-sama dapat, saya kasih aja di chat Zoom ini. Nah, udah muncul Bapak Ibu? Nah, nih. HTTPS ID daftar mentoring bisnis basic. Nah, ini semoga ini sudah benar ya. Karena kemarin ada sempat nggak keluar kata yang saya kasih linknya. Oke, sekali lagi, oke mau. Ini udah, wah nambah lagi yang mau nih. Bapak Ibu mohon maaf, tapi nanti ternyata mohon maaf salah nih ternyata. Bukan ini linknya. Karena linknya 30 hari. Bentar ya, saya ganti ya 30 hari. Jago. Karena kemarin ada perubahan dari apa yang saya buat. Oke deh, saya ganti aja nih. Mudah-mudahan linknya saya ganti. Bapak Ibu nih, mohon maaf linknya. Oh, kok nggak dapat ya? Mohon maaf nih. Ini malah tadi ini kan, nih, oke mana dia? Oke sebentar. Nanti biar apa? Saya takutnya biar langsung yang ikut serius langsung daftar maksudnya biar bukan karena gimana ya linknya ya. Sebentar ya yang mau serius udah ada banyak nih soalnya. Mohon maaf nih kalau nanti ada yang lebih dahulu bukan karena bukan link yang tadi Bapak Ibu ya. Linknya tadi itu link yang lama. Nanti Bapak Ibu bayarnya 500.000 kalau itu. Mana dia? Sebentar. Oke, sebentar. Kok nggak keluar ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Sambil saya cari. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, teman-teman, kita yang penting ada kemauan Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini banyak yang mau. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan bagi yang mau, tentu ini 30 hari nggak sia-sia. Selama 30 hari bisa belajar. Dan itu langsung praktek. Ya, langsung praktek. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau, mana link Zoom-nya ya. Langsung praktek selama 30 hari itu. Nah ini dia. Oke ini dia. 30 hari jago bisnis online. Nah ini link yang baru. Karena yang lama itu saya tidak pakai harian dia. Oke ini udah benar. Bapak Ibu klik itu sudah langsung ke link yang diskon seharga 197.000. Oke ya. Nah Bapak Ibu, satu lagi nih, saya kasih garansi. Selama 30 hari, kan saya bilang kan bisa menghasilkan
income nih dari bisnis online nih, jago. Jago nih karena bisa menghasilkan income. Jika selama 30 hari ini Bapak Ibu sudah melakukan apa yang diminta atau dipelajari secara total 100% dan ternyata tidak menghasilkan income 1 rupiah pun. Nah, maka uang mentoring Bapak Ibu akan dikembalikan 100%. Ini saya berusaha. Kenapa? Saya yakin dengan apa yang saya berikan, mindset kita, ikhtiar kita dengan iman maksimal, insya Allah itu terwujud Bapak Ibu. Makanya saya yakin ini saya garansi. Jadi nggak usah takut kalau nggak berhasil akan saya kembalikan. Money back garansi ya, itu bagian untuk menguatkan saja. Karena saya nggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu ternyata sudah melakukan nggak berhasil, nah itu saya kasih. Tapi kalau udah tidak pernah melakukan apa-apa, minta garansi, nah itu saya kembalikan kepercayaan kepada Bapak Ibu ya. Karena ada juga orang kan yang pengen balik uang gitu. Nah ini nggak boleh ya, harusnya kan sudah dilakukan dulu. Oke, terakhir tadi kita berdasarkan apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu betul-betul terjadi kalau kita memang ada kemauan. Itu yang merubah hidup kita. Waktunya kita take action, no excuse. Dan terakhir Bapak Ibu saya pesankan, ini materi saya yang keempat, take action. Bapak Ibu, kita belajar hari ini. Apapun, seberapa banyak pun yang kita pelajari, itu nggak akan berarti apa-apa. Kita tidak dinilai dari seberapa banyak yang kita pelajari Bapak Ibu. Kenapa? Kita dinilai dari seberapa banyak yang kita lakukan. Karena yang kita pelajari itu nggak akan bernilai apa-apa kalau belum dilakukan, dipraktekkan, ada hasilnya Bapak Ibu. Makanya ini kata-kata quote ini salah satu penguat bagi Bapak Ibu. Yuk kita lakukan. Yuk ikut nih, ayo ikut. Insya Allah bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, rekaman ini Bapak Ibu bisa dapatkan gratis di sini. Bagi yang belum daftar di member areanya nanti Bapak Ibu boleh gabung atau di sini gratis. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Boleh Bapak Ibu ikuti saya, follow di sini. Jika ada waktu, ya cek di sini ada sosial media saya. Dan yang di Medan, jika ada waktu, boleh kita ngopi-ngopi bareng. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada pertanyaan, saya kasih waktu. Udah lewat. Wah, mohon maaf nih, udah lewat terlalu lama ternyata. Oke, 5 menit atau 3 menit, boleh? Oke, sudah follow. Mantap, Bu Eni Surabaya. Masya Allah. Oke, ada waktu Bapak Ibu yang lain silahkan. Nanti kalau untuk apa ya bonus yang spesial tadi itu japri saya ya Bapak Ibu ya kalau sudah transfer. Karena kalau bonus 10 bonus tadi itu semua Bapak Ibu bisa dapatkan langsung di member areanya gratis. Yang bernilai 500-an ribu atau 900 ribu tuh kalau di total benar-benaran gratis. Tapi kalau bonus yang lain itu japri. Oke, kayaknya sudah paham semua ya. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silakan nanti japri saya. Tapi kalau untuk konsultasi latihan, Bapak Ibu ikut training, saya akan fokus membantu Bapak Ibu. Kenapa? Apalagi ikut mentoring, itu lebih fokus lagi. Namanya mentoring. Mentoring itu artinya kan beda sama training. Training itu saya kasih Bapak Ibu latihan. Bapak Ibu mau melatihnya atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu. Itu kalau training Bapak Ibu. Training itu dia memberikan latihan-latihan kepada si peserta. Nah, kalau di mentoring ini memberikan latihan tapi di mentoring diarahkan karena sama-sama dia. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Maka mentoring saya akan bantu lebih banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, syukron ilmunya atas ilmunya hari ini. Masya Allah, terima kasih sama-sama Bu. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup aja ya, karena udah malam nih, kasihan orang yang di timur. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya Rahmat Junaidi, mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Bu Eni. Semangat Jazakallah ya. dan kasihan Pak Sama-sama. Rahmat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Monti hadir Bandung ternyata. Masya Allah. Mohon maaf saya tidak sempat membuka peserta satu persatu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Masya Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jadi amal jariah silahkan dibagikan Bapak Ibu. Materinya juga untuk yang gratis boleh dibagikan. Izin saya close ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa lagi.